Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Widya Raseda dari kelas 2B Manajemen Pemasaran. Jadi kali ini saya akan membuat video untuk refleksi pembelajaran bersama Pak Mustafa selama 1 semester kemarin. Jadi selama pembelajaran dengan Pak Mustafa selama 1 semester kemarin itu memberikan saya banyak sekali hal-hal pembelajaran di luar, bukan hanya di dalam materi yang seharusnya diajarkan, tapi juga ada hal-hal umum yang seharusnya kita lakukan tapi ternyata selama ini kita tidak lakukan. Dan pada saat mata kuliah bersama Pak Mustafa itu banyak sekali hal-hal yang akhirnya membuat saya tersadar akan hal-hal kecil yang memang sering kita sepelekan, namun ternyata hal itu adalah hal yang penting harus kita pelajari. Jadi contohnya saja yang paling utama yaitu untuk menghargai orang lain. Jadi melalui beberapa pertemuan, beberapa kali kita berbincang-bincang dan melakukan pembelajaran bersama Pak Mustafa, di sini tuh saya semakin menyadari kalau misalnya memang menghargai seseorang itu sangat penting, memang benar-benar sepenting itu. Dan bagaimana perasaan apabila kita menjadi seseorang yang disepelekan. Dan kalau misalnya ada seseorang yang berbicara, kita tuh harus bisa menghargai orang itu. Mungkin untuk hal ini dari saya sendiri pernah mungkin ya merasakan kayak pada saat melakukan presentasi ataupun pada saat melakukan pembelajaran, namun seseorang entah teman ataupun yang lainnya itu sibuk dengan urusannya masing-masing, jadi seakan tuh saya merasa disepelekan. Nah, kemudian pada saat pelajaran bersama Pak Mustafa di sini tuh saya melihat sekali dari teman-teman saya sendiri itu juga benar-benar memperhatikan temannya yang sedang melakukan presentasi, dan mereka juga bukan hanya memperhatikan tapi mereka juga ikut turut interaktif karena adanya seperti penyadaran lah dari Pak Mustafa dari pada saat suatu pertemuan yang menyadarkan kita tentang pentingnya suatu rasa menghargai orang itu penting banget. Jadi pada saat saya presentasi saya melihat, oh teman-teman saya ini benar-benar menerapkan itu, benar-benar memperhatikan dan juga ikut interaktif dengan apa yang saya presentasikan kepada mereka, seperti itu. Jadi di situ juga saya merasa dihargai dan saya merasa saya harus melakukan itu kepada teman-teman saya yang lain juga, seperti itu. Kemudian di situ juga saya mendapatkan pelajaran, mungkin ini lebih ke hal yang biasa kita lakukan pada saat kita melakukan presentasi kan. Biasanya tuh kita kebanyakan membaca dari HP atau kebanyakan membaca dari kertas tanpa kita memahami isi dari presentasi kita itu. Tapi dengan adanya pembelajaran bersama Pak Mustafa di sini kan kita diminta untuk mempresentasikan materi tapi tanpa kita membaca, seperti itu ya. Jadi kita benar-benar menjelaskan sesuai dengan kepemahaman kita sendiri. Mungkin kalau misalnya saya menganggap ini bukan sebuah pressure ya, tapi ini adalah sebuah tuntutan yang memang seharusnya dilakukan, karena pada saat kita melakukan presentasi seharusnya memang kita sudah memahami apa yang harus kita presentasikan terlebih dahulu sebelum kita membagikan materi presentasi itu kepada teman-teman ataupun untuk kita bacakan, jelaskan di depan dosen, seperti itu ya. Jadi bukan hanya yang saya dulu memang apabila melakukan presentasi karena beberapa dosen kurang memperhatikan hal tersebut, jadi saya memilih untuk ya sudahlah saya membaca saja daripada saya harus menghafalkan, seperti itu. Tapi pada saat bukan hanya menghafalkan ya, tapi juga memahami. Tapi saat pembelajaran bersama Pak Mustafa kemarin saya benar-benar yang mencari tahu, saya benar-benar bahkan saya mencari tips bagaimana presentasi yang bisa interaktif sehingga untuk audiens kita sendiri itu merasa tertarik, merasa senang, nyaman pada saat kita melakukan presentasi, seperti itu. Jadi dengan adanya pembelajaran seperti ini tuh, dengan pembelajaran yang diberikan oleh Pak Mustafa, saya menjadi keingintahuan saya itu semakin meningkat dari tips-tips bagaimana cara presentasi yang benar, bagaimana cara untuk public speaking yang benar. Dan ada sebuah kesalahan yang saya lakukan pada saat presentasi, yaitu mungkin saya kurang memberikan muka yang ramah
Jadi mungkin ada sedikit klarifikasi saja, kalau misalnya pada saat saya presentasi Pak, itu kadang saya tuh sebenarnya merasa nervous walaupun saya mencoba untuk menguasai keadaan, tapi akhirnya itu membuat saya tidak bisa mengontrol ekspresi. Tapi hal itu sudah saya usahakan untuk untuk pertemuan-pertemuan ataupun mata kuliah berikutnya terkait presentasi. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjaga ekspresi saya pada saat presentasi seperti itu. Jadi kemudian juga itu adalah suatu hal yang penting sih, maksudnya satu hal yang meningkatkan kesadaran saya, bahkan sampai saya merasa oh ternyata memang selama ini saya kurang menguasai mimik muka pada saat melakukan presentasi, padahal itu juga adalah hal yang penting, bisa meningkatkan kenyamanan dari teman-teman juga. Padahal saya sudah men-searching beberapa tipsnya, hanya saja itu adalah hal yang terlewatkan, dan padahal itu adalah salah satu hal penting yang harus saya lakukan. Kemudian juga pada saat pembelajaran sama Pak Mustafa juga, saya merasa kayak saya ini harus benar-benar interaktif, dan saya merasa saya harus aktif bukan hanya untuk bertanya, tapi saya juga harus bisa memberikan tanggapan dari sisi saya seperti apa. Dan di sini juga pada saat pembelajaran bersama Pak Mustafa, saya merasa saya lebih didengarkan karena Pak Mustafa mengizinkan kita untuk bebas berpendapat seperti itu. Bahkan Pak Mustafa memberikan kita kesempatan untuk memberikan pendapat kita sendiri, entah itu mau pendapat ataupun pertanyaan. Itu Pak Mustafa memberikan kita hal seperti itu adalah hal yang sangat-sangat saya ucapkan terima kasih kepada Pak Mustafa karena memberikan kita kesempatan seperti itu. Terus kemudian juga pembelajaran bersama Pak Mustafa itu benar-benar memberikan saya banyak refleksi lah untuk diri saya, banyak memberikan pembelajaran buat diri saya, seperti hal yang sudah saya jelaskan tadi. Dan juga pembelajaran bersama Pak Mustafa itu saya jadi lebih memahami situasi di mana kita harus serius, di mana kita bisa bercanda seperti itu. Dan selebihnya memang saya nyaman melakukan pembelajaran bersama Pak Mustafa karena saya sangat suka dengan metode pembelajaran dari Pak Mustafa seperti itu. Kemudian juga untuk pemahaman materi yang diberikan oleh Pak Mustafa itu penjelasannya itu bukan hanya melalui teori, tapi juga diberikan oleh contoh, sehingga saya lebih memahami. Karena memang terkhususnya saya tuh merasa saya lebih bisa memahami suatu hal apabila saya ini langsung diberikan contohnya. Karena apabila hanya teori saja, kadang saya akan berpikir, membayangkan, itu bisa banyak lah yang dibayangkan seperti itu. Tapi apabila saya diberikan langsung contohnya seperti apa, itu tuh langsung meningkatkan kepahaman dari saya seperti itu. Mungkin cukup ini saja refleksi pembelajaran selama 1 semester bersama Pak Mustafa. Terima kasih Pak Mustafa sudah mengajarkan kita selama 1 semester. Terima kasih banyak atas semua pembelajaran yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.